Shalom buat teman-teman dan adik-adik angkatan 2021. Senang bisa menyapa adik-adik di sini dalam kegiatan Kemah Kristen yaitu PIPA. Senang bisa bersama adik-adik dalam melaksanakan kegiatan ini, dan semoga adik-adik dapat menikmati dan menjalani kegiatan ini dengan hikmat dan dapat menangkap setiap penyampaian dari materi, dan kiranya dapat memberkati buat adik-adik dan teman-teman semua, dan selamat menjalani kegiatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk lebih jauh lagi. Kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua bisa berkumpul bersama-sama secara online melalui via YouTube ya Bapa. Bapa, berikanlah kami hati yang mau dibentuk ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan sesi pipa kami dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi yang penuh ya Bapa. Biarlah kami bisa mengerti firman yang disampaikannya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, pimpin kami ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, hai, kembali lagi bersama kita. Kami di sini Kemah Kristen ya. Kalau udah dengar kata shalom semua, hai, udah pasti Kemah Kristen lah ya. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan pipa kita. Buat teman-teman yang belum tahu pipa itu apa, pipa itu adalah pemberitaan Injil melalui pendalaman Alkitab. Nah, pada saat ini kita udah kedatangan nih kakak kita yang paling cantik nih. Cia. Mungkin boleh dulu Kak perkenalan di kakak. Nama, habis itu biasanya ibadah di mana, mungkin sekarang pelayanannya gimana, kesibukannya gimana, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali. Oke, ya. Tegaskan, Kak. Oke, siap. Shalom teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Sondang. Namanya Batak, mukanya agak-agak Chinese katanya gitu ya. Ya karena campuran ya, orang Medan sebenarnya, mama saya Chinese, papa saya Batak. Nah, saya sudah sekitar 11 tahun di Pontianak. Saya menemani suami saya pelayanan di GKKB Jemaat Serdam, begitu. Jadi udah kenal-kenal ya teman-teman, nama kakak kita yang narasumber sekarang ini adalah Kak Sonda. Nah, pipa kita pada kali ini kita terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama itu adalah Allah, manusia, dan dosa. Sesi yang kedua itu bagaimana aku diselamatkan. Dan sesi yang ketiga itu adalah hidup yang diselamatkan dan keselamatan yang dihidupi. Nah, kita masuk nih ke sesi yang pertama. Kan kita kan sering nih Kak, kayak orang tua kita bilang jangan buat ini, nanti dosa. Atau Pak Pendeta bilang jangan begini, jangan begitu, nanti dosa. Nah, sebenarnya tuh dosa itu apa sih Kak? Kamu udah segede ini dosa juga nggak tahu itu apa ya. Kayak gitu. Ya memang sering sekali orang mendefinisikan dosa itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang harusnya kamu nggak kerjakan gitu ya. Tapi dosa itu sebenarnya jauh lebih daripada itu. Dosa itu bukan cuma sekedar kita bicara tentang ini boleh, ini tidak boleh, yang tidak boleh kamu langgar maka kamu berdosa. Sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Karena kalau kita hanya bicara dosa ini boleh dan tidak boleh, maka itu sebenarnya kita masih bicara tentang area moral, area norma saja. Nah, kalau kita bicara dari firman Tuhan dengan jelas dari kata Ibraninya khususnya ya, dosa itu berasal dari kata hamartia. Hamartia itu mirip-mirip kalau orang lagi panahan, manah ya. Nah, itu kan panah itu kan pasti ada satu titik di dartnya itu ada Red Bullnya itu ya. Nah, kita harus pas nancep di sana. Begitu kita meleset sedikit saja, maka itu berarti kita tidak tepat sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, pada waktu Alkitab bicara tentang hamartia, itu tuh seperti target Red Bull tadi itu. Ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak tepat seperti yang diminta, maka pada waktu itu kita berdosa. Makanya sebenarnya kita sangat rentan untuk berdosa. Bayangin meleset dikit aja berdosa. Itu kan hampir tidak ada ruang kayaknya bagi kita untuk tidak berdosa gitu ya. Tapi ya setinggi itu tuntutan Allah. Dan targetnya itu bukan bicara tentang Red Bullnya tentunya, tetapi targetnya itu bicara tentang firman Allah. Segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, aturannya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, ketika kita tidak melakukan persis seperti yang Allah mau, maka pada saat itu kita sebenarnya sudah disebut berdosa. Begitu. Oh begitu ya Kak. Jadi teman-teman udah tahu lah ya apa itu dosa. Kayak kita meleset dari permintaan Tuhan, nah itu sudah dosa. Meleset dari perintah Tuhan, itu sudah dosa. Nah kan ini Kak, dosa kita kan udah tahu nih dosanya apa. Sekarang ada nggak sih Kak dosa yang kita bawa dari asal gitu? Dosa yang kita bawa sejak lahir itu ada nggak sih? Kalau ada tuh dosa asal itu apa sih? Kebanyakan ya dalam konsep masyarakat, konsep orang-orang sekitar ya, mereka sering bilang memang manusia itu lahir tanpa dosa. Makanya kalau kayak bayi baru lahir lalu kemudian mereka meninggal, umumnya mereka akan berasumsi pasti masuk surga karena belum berdosa gitu ya. Masih putih, masih belum melakukan apapun. Betul kan ya? Belum melakukan apapun, belum tahu nyontek, belum tahu PHP-in cewek gitu kan ya. Jadi mereka itu belum tahu semua gitu. Maka diasumsikan ketika bayi itu meninggal seharusnya mereka otomatis masuk surga. Tapi kalau kita melihat lebih dalam kepada Alkitab, Alkitab juga tidak pegang konsep seperti itu. Benar tadi satu istilah yang Kaleb katakan itu adalah
Ada satu istilah yang disebut sebagai dosa asal. Nah, dosa asal ini bicara bukan sekedar tentang perbuatan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah berdosa. Dan dari lahir sebenarnya kita sudah berdosa. Dosa asal itu apa? Dosa asal itu adalah, tanda petik nih ya, dosa bawaan dari Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa pertama kali mereka berbuat dosa ya, mereka melanggar firman Tuhan, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada waktu Tuhan bilang jangan, lalu kemudian mereka makan, dan semenjak itu seluruh keturunannya diperhitungkan berdosa. Jadi bukan masalah dosa pertama yang mereka buat, tetapi akibat dari dosa mereka mengakibatkan semua keturunan mereka itu disebut sebagai orang berdosa. Nah, itu kamu dan saya dan semua manusia punya. Sebenarnya sederhana kalau kita mau cek benar nggak sih manusia punya dosa asal atau enggak. Mau tanya deh, dulu kamu pernah diajarin bohong nggak? Nggak pernah ya. Kalau bohong kayaknya konsekuensi dari orang tua yang baik pasti adalah kita kena hajar ya. Pernah bohong nggak? Pernah. Nah, gitu ya. Nggak pernah diajarin tapi pernah bohong. Nah, itu dia gitu ya. Kok bisa gitu kan ya. Kalau kita mau bicara tentang satu hal yang sederhana banget aja lah. Siapa yang pernah ngajarin kita nyontek? Juga kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi ada aja ide untuk bisa nyontek. Bener kan ya? Pelakunya bukan. Pelakunya. Aku udah bertobat nih gitu ya. Nah, di situ maksudnya. Jadi dosa asal itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia. Dia bawa sejak dia lahir sebagai akibat dari dosa Adam. Jadi kita itu diperhitungkan berdosa karena Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Nah, ini sesuatu yang sudah ada, makanya hati manusia itu nggak ada yang bersih lagi sebenarnya. Mau kita bilang orangnya sebaik apapun, hati manusia itu, poros hidup manusia itu sudah tidak ada yang benar-benar bersih. Begitu. Nah, karena dosa asal inilah, makanya walaupun kadang kita belum melakukan satu perbuatan, tapi bisa aja kita udah berdosa. Karena memang pada dasarnya natur kita sudah berdosa, betul gitu. Analoginya tuh sama kayak yang kayak lagi hype sekarang tuh ya, kayak misalnya bulu tangkis nih. Kan mereka kan bawa nama Indonesia nih ke ajang internasional nih. Jadi kalau misalnya mereka menang, yang di atas namakan tuh Indonesia, padahal kita juga nggak ikut main gitu. Betul. Karena mereka perwakilannya. Kalau misalnya mereka melakukan perbuatan buruk, yang diburuk-burukan tuh juga Indonesia. Kita juga kena imbasnya. Berarti sama kayak Adam dan Hawa, perwakilan dari manusia, mereka yang manusia awalnya gitu ya. Betul. Jadi kalau mereka jatuh dalam dosa, kita juga kena gitu. Betul. Makanya yang disebut dosa asal itu tuh bicara tentang naturnya, bukan masalah perbuatannya, tetapi naturnya. Efeknya yang sudah mengakibatkan hati manusia itu tercemar gitu. Kamu itu pinter loh, gak usah pakai nyontek lagi kalau gitu. Pinter kok kamu. Nah, kan kalau misalnya dosa kan kita udah tahu nih, dosa asal juga kita udah tahu. Nah, kita kan pasti tahu Kak, kalau misalnya ada sebab pasti ada akibat. Nah, kalau misalnya dampak dari dosa kita ini apa sih? Dari perbuatan berdosa kita tuh akibatnya apa sih? Dalam hidup kita atau dengan lingkungan kita tuh apa akibatnya? Kalau bicara tentang akibat dosa, sebenarnya banyak sih ya akibat dosa. Akibat yang langsung ada, akibat yang tidak langsung ada. Mungkin salah satu contoh yang paling gampang kalau kita mau lihat dalam Alkitab, contoh tentang akibat dari dosa itu adalah kisahnya Daud dan Batsheba. Pada waktu Daud itu melanggar perintah Tuhan, dia berzina dengan istri orang, dia menerima akibat langsung dan banyak. Itu mengerikan gitu ya. Anak yang dilahirkan mati, lalu kemudian anaknya saling melakukan perzinahan juga, lalu kemudian Tuhan menghukum dia dengan pedang, tidak akan pernah lepas dari keluarga kamu. Itu adalah akibat-akibat. Ya, kalau orang dia curi ayam, ya dia juga bisa kena hukum begitu ya, hukum warga, bener ya, habis benjol sana sini gitu ya. Lalu mungkin setelah sekian waktu dia bebas, dia udah bersih, tapi cap sebagai mantan pencuri itu pasti tetap ada, gitu kan ya, betul. Nah, tapi akibat-akibat seperti itu sebenarnya masih akibat yang sederhana. Menurut saya itu akibat yang masih cetek banget dari yang disebut dosa ya. Karena akibat utama dari dosa itu sebenarnya bicara tentang kita dengan Tuhan. Makanya di Mazmur 53 pada waktu Daud itu sudah berbuat dosa, dia mengakui dosanya. Di dalam pengakuan dosanya dia bilang kayak gini, sesungguhnya kepada Tuhan saja aku sudah berdosa. Dia nggak bilang aku berdosa kepada Uria karena ngambil istrinya, enggak. Dia nggak bilang aku berdosa kepada rakyatku Israel, enggak.
Tapi dia benar-benar mengakui dosaku itu kepada Tuhan. Karena memang inti dan efek akibat utama dari dosa itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itu rusak semuanya. Rusak itu satu hal, tetapi akibat dari kerusakan itu yang mengerikan. Kalau kita ingat Roma 6 ayat 23, di sana bilang begini, sebab upah dosa ialah maut. Betul ya? Nah, maut ini apa? Maut ini bukan cuma sekedar bicara tentang setelah kita hidup satu jangka waktu di dunia ini 50 tahun, 60, 70 tahun, 100 tahun kalau panjang umur, kita mati, maka itu maut kita. Enggak, itu tuh terlalu sederhana juga. Itu akibat dosa yang masih sederhana sebenarnya. Karena akibat dosa yang jauh lebih mengerikan adalah bicara tentang maut yang kita terima di dalam kekekalan. Dan maut di dalam konteks Alkitab itu bicara tentang keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Lo bisa bayangin nggak, Lep? Yang namanya terpisah adalah kamu di sana dan aku di sini. Gitu kan ya? Iya. Lagi LDR nggak? Cie, nggak tahu kan ya? Kau di sana dan aku di sini gitu, benar-benar terpisah. Iya. Dan ini konteksnya dengan Allah. Kalau Allah ada di satu tempat, maka kita selamanya nggak boleh ada di sana. Dan Allah tempatnya pasti di surga. Iya, betul. Kalau kita menerima maut, itu artinya sederhana. Selamanya kita nggak boleh ada di surga. Dan itu penderitaan yang sangat luar biasa. Beda dimensi sudah dengan surga dengan tempat kita. Betul sekali. Dan kita nggak akan ada chance untuk bisa ke sana. Karena kita terpisah kan. Iya. Tuhan dengan kita N gitu kan. Lu gue N gitu kan ya. Nah itu benar-benar sudah tidak ada kemungkinan buat kita untuk bisa bersama. Loh kalau di dalam kekekalan kita akan menikmati maut terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kebayang nggak sih betapa itu sesuatu yang mengerikan dan sangat merugikan gitu loh. Karena kita nggak akan pernah menikmati yang namanya surga dengan Allah, keindahan dan sebagainya. Yang adalah kebalikannya begitu. Nah itu sebenarnya akibat yang paling mengerikan dari dosa. Jadi bukan cuma sekedar kita terima hukuman 1, 2, 3. Bagi saya itu masih terlalu sederhana. Betul, itu sederhana. Tapi kalau udah bicara tentang maut, itu sesuatu. Udah berbeda lagi dah ya. Betul sekali. Makanya kita perlu pikirkan ini baik-baik. Ini bukan masalah nakut-nakuti, tapi ini adalah konsekuensi yang kita akan terima kalau kita dengan sukacita dan sungguh-sungguh melakukan dosa. Karena banyak sekali orang hidup begitu. Biasa. Ditegur nggak mau. Iya. Dia sangat bersungguh. Sok cuci kalau ditegur. Nah, betul banget gitu kan. Tapi perlu pikirkan efek dan akibat yang mengerikan di dalam kekekalan. Karena kalau udah kekal kita anaknya jatuh ke dalam dosanya, itu konsekuensinya sangat besar gitu ya Kak. Kalau udah benar-benar terpisah dengan Tuhan, tuh konsekuensinya memang udah nggak bisa dibayangkan lagi lah ya buruknya gimana. Betul sekali. Ya itu hanya tinggal bisa membayangkan seperti Lazarus dengan orang kaya kan. Lazarus ada di tempat yang enak, sedangkan orang kaya itu sama sekali nggak ada enaknya. Ya you choose lah gitu, kamu pilihlah kamu mau di mana. Kamu senang di dunia, menurut kamu senang di dunia terus melakukan dosa, tapi jangan lupa Tuhan itu adil. Meskipun mungkin tidak langsung menerima akibatnya, tapi akibat tidak langsung itu pasti ada. Betul sekali. Berarti itu pasti ya Kak? Pasti, karena Alkitab udah ngomong seperti itu kan, jadi nggak akan kemana-mana konsekuensi itu memang. Iya. Nah Kak, kaitan Allah dengan dosa itu apa sih Kak? Kaitan Allah dengan dosa, Allah nggak ada hubungannya dengan dosa. Tapi kalau bagaimana cara Allah memandang dosa, segala macamnya, saya jadi ingat dengan Yesaya ya. Yesaya bilang begini, segala perbuatan baik kita, bahkan kesalehan kita di hadapan Tuhan, itu adalah kain kotor. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita itu dibereskan dengan Tuhan terlebih dahulu, segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa iman kita beres dulu dengan Tuhan, maka semua itu adalah dosa. Nah ini sebenarnya adalah kondisi yang sah setelah manusia jatuh dalam dosa. Yang tadi kita udah bahas ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kondisi semua manusia itu cuma satu, yaitu di dalam dosa. Akibatnya semua sama. Mereka semua akan menerima maut. Begitu kan ya. Dan Allah harus menghukum manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Allah kudus. Dan dia bertentangan dengan manusia yang sudah berdosa. Terlalu jauh berseberangan. Jadi semua dosa manusia itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Bahkan pada waktu kita ada di bawah kuasa dosa, kita hidupnya dermawan, kita hidupnya baik hati, kita rajin menabung begitu ya, rajin menolong orang begitu. Tapi semua dilakukan di bawah kuasa dosa, semua perbuatan baik itu juga adalah dosa. Ya, itu adalah kejijikan bagi Allah. Karena harus mengingat bahwa Allah yang kudus itu tidak akan pernah bisa disatukan dengan dosa yang menjijikkan. Itu jadi Allah tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Mau kita sebut kita cuma bikin dosa kecil-kecilan,
Bagi Allah tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ada beda dosa besar dan dosa kecil. Betul banget. Karena semua dosa itu mengakibatkan konsekuensi yang serius di mata Tuhan. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Semua sama. Semua dosa akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan semua pelanggaran terhadap hukum Allah akan mendapatkan akibatnya. Jadi semengerikan itu dosa dan semenjijikkan itu dosa bagi Tuhan. Begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi teman-teman sudah tahu ya apa konsekuensi dari dosa-dosa itu apa dan lain-lain hal sebagainya. Tadi pertanyaan terakhir tadi itu adalah sekaligus menutup sesi pertama kita Allah, Manusia, dan Dosa. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. Akan membawa kita kepada satu vonis, kamu mati. Tidak ada selek. Tuhan, aku bayar kamu 10 juta, mati dong. Anggap anugerah Tuhan itu anugerah murahan sebenarnya. Padahal anugerah Tuhan nggak murahan sama sekali.